Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Rizky Fadilah Amin dengan NIM 200512040066 S1 Teknik Informatika kelas 20B. Sini saya akan menjelaskan apa itu nanti routing statis dan lain-lainnya yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah penjelasan atau dasar teori dari routing statis itu sendiri. Yang kedua nanti adalah keuntungan dan kerugian yang menjelaskan kelebihan dan kekurangan routing statis ini. Yang ketiga cara kerja atau konsep routing statis, bagaimana ia bekerja. Dan yang terakhir nanti kita biasa simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, penjelasan. Routing adalah proses di mana suatu router men-forward paket ke jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket agar keputusan routing tersebut benar. Router harus belajar bagaimana cara mencapai tujuan atau menuju ke router lain ketika router menggunakan routing dinamis. Informasi ini dipelajari dari router lain ketika menggunakan routing statis. Seorang network administrator mengkonfigurasikan informasi tentang jaringan ini yang ingin dituju secara manual. Ciri dari routing statis adalah yang pertama adalah jalur spesifik ditentukan oleh administrator jaringan. Yang kedua adalah pengisian tabel routing yang dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statis sendiri dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Jadi kalau simple kecil itu bukan problem yang besar sih. Tidak memikirkan banyak hal, hanya beberapa entry atau IP atau apapun yang perlu diisikan pada forwarding table di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan gimana jika forwarding table di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan besar, banyak banget. Jadi ya mungkin itu salah satunya. Yang kedua adalah keuntungan dan kerugian. Keuntungannya ialah yang pertama, meringankan kinerja proses dari router. Yang kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang kedua adalah routing statik lebih aman dibanding routing dinamis. Yang keempat, statik kebal dari segala usaha hacker untuk men-spoof dengan tujuan membajak traffic. Kerugiannya sendiri yang pertama adalah administrasinya cukup rumit dibanding routing dinamis, khususnya jika terdiri dari banyak router yang perlu dikonfigurasikan secara manual, bakal repot nanti administratornya. Yang kedua ialah tidak ada toleransi kesalahan. Jika salah satu router down, maka statis yang lain akan memperbarui dan tidak akan menginformasikan ke router lain, jadi tidak tahu jika ada error. Yang ketiga adalah rentan terhadap kesalahan saat entry data statik secara manual. Banyak terjadi kesalahan karena harus mempunyai data dari satu dan semuanya. Yang terakhir adalah harus tahu semua alamat network yang dituju beserta subnet mask dan next hubnya, atau bisa kata lain adalah gateway. Oke, cara kerjanya. Fungsi utama router yang kita ketahui adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi akan dilewatkan, apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Itu cara kerjanya. Cara kerja static routing dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah administrator jaringan yang mengkonfigurasikan router. Yang kedua adalah router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data. Di sini ada beberapa parameter yang ada pada routing. Yang pertama ialah destinasi. Destinasi adalah tujuan network mask yang biasanya diisi dengan 0000 per 0 atau per 0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dicapai melalui antarmuka. Per source adalah tujuan paket yang meninggalkan router melalui alamat IP, dan distance-nya adalah 0 sampai 255. Adalah jarak administrator jaringan router. Itu cara kerjanya. Untuk yang keempat, ini simulasinya. Selamat menikmati. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk yang keempat ini adalah kita simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer dengan mensimulasikan bagaimana routing statik itu. Yang pertama kita siapkan yang sesuai yang di Cisco ini ada PC1, PC2, PC3 dan PC4, switch dan routernya. Oke, yang pertama adalah kita sesuaikan IP-nya dulu. Di sini sudah saya atur semuanya. Jadi kita tinggal buka lab desktop, lalu ke IP configuration. Kita terus sesuai ini. Untuk yang pertama karena ini network yang pertama. Yang ini network yang pertama, kita menggunakan 192.168.1. Untuk PC1 kita menggunakan 1 dan PC2 kita menggunakan titik 2 seperti ini. Nah, titik 2. Lalu kita tuliskan untuk subnetnya 255.255.255.0. Lalu mulai gateway 192.168.1.254. Oke, untuk gateway di PC1 dan PC2 sama. Nah, seperti ini sama untuk gateway-nya, hanya beda di IP-nya. Lalu jangan lupa kita untuk meng-on-kan device internet. Nah, bagaimana kita tahu mereka nyambungnya ada di sini? Kita buka dengan add option di sini preference. Nah, always support. Nah, nanti di sini kelihatan ini ke FA berapa, ini ke FA berapa, FA0, FA1, terus FA2 nyambung ke FA1 seperti itu. Maka setiap yang ada ininya kita on kan. Oke, kita matikan biar enggak mengganggu. Lanjut. Untuk kita setting di PC3 nya, PC3 kita pakai yang berbeda, kita pakai 2. Jadi nanti 192.168.2, kalau PC3 kita menggunakan titik 3 biar lebih mudahnya. Lalu gateway-nya juga menggunakan titik 2, titik 25, berbeda dengan yang di network tadi karena ini network kedua, jadi kita menggunakan yang 2. Di PC4 pun seperti itu, 68.2.4, 2.25. Oke. Setelah itu, setelah kita on kan stepnya tadi, jangan lupa kita ini bagaimanakah agar router di network 1 bisa tahu cara jalan ke router network 2 dengan melalui di static ini. Nanti setelah kita tambahkan 192.168.2.0 karena 0 itu ada network, karena 0 itu selalu itu di materi subnetting kemarin. Terus lalu maxnya default pakai 255, lalu deskopnya pakai yang 12 itu agar bisa mengenali yang network kedua. Di sebaliknya di network kedua di router 1 ini kita menggunakan yang 1. Oke, agar dia bisa mengenali bagaimana cara menuju ke router 1. Oke, seperti itu. Lalu kita coba simulasikan. Untuk pertama-tama kita edit dulu. Untuk yang kita kirim adalah ICMP. Oke, lalu kita dari PC1 ke PC3, lalu langsung saja kita dari PC2 ke PC4, langsung kita simulasikan apakah bisa berhasil kedua itu menuju ke PC3 dan PC4, lalu bisa kembali lagi. Kita lihat prosesnya. Oke,
Oke, dari network 2 udah diterima tadi, lalu kembali. Oke, untuk yang PC1 udah sukses bisa kembali. Untuk yang PC2 juga sukses bisa kembali. Oke, sekian penjelasan dari Cisco. Terima kasih. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini mudah dipahami dan sangat bermanfaat. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.